Nggak ingin masuk Pak Jam, Pak. Sebelah Pak Jam. Pak Ibu, tiga, satu leo, kalau mulai ya. Iya Pak. Nggak ingin sebelah Pak Jam tuh Pak. Nggak ingin sebelah si Pak Jam, Pak. Maaf ya Kak. Cek 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, rekan-rekan wartawan dan pemirsa dimanapun berada. Pagi ini kita akan melaksanakan rilis resmi terkait penanganan kasus penemuan mayat anak perempuan di dalam karung yang terjadi di Sungai Barat pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Pertama sekali tentunya kita tidak lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas izin dan kehendaknya lah perkara ini cepat kita ungkap. Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumbar beserta Direktur Kriminal Umum Polda Sumbar yang telah menurunkan timnya untuk membackup pengungkapan kasus ini. Kemudian ucapan terima kasih atas doanya dari masyarakat dan khusus masyarakat Tanah Datar yang telah dengan senang hati membantu kita dengan memberikan kesempatan untuk memeriksa beberapa CCTV yang ada di wilayah hukum Tanah Datar. Kemudian ucapan terima kasih tidak lupa kita sampaikan kepada Kepolisian Sektor Langsa Barat yang telah dengan cepat merespon permintaan bantuan penangkapan dari pihak Polres Tanah Datar. Kemudian ucapan terima kasih tentunya kepada setiap pihak yang telah membantu pengungkapan kasus atau perkara ini, yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Baik rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan terkait peristiwa penemuan mayat anak dalam karung ini, yang kemudian kita ketahui korban adik kita ini atau anak kita ini bernama atau berinisial CNS yang merupakan warga Sumani, yang kita temui mayatnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 sekitar pukul 8.20 di pinggir jalan, yang kemudian setelah personil melakukan olah TKP kita menemukan beberapa petunjuk di sana. Pertama adanya karung, yang kedua adanya pecahan motor yang ditinggalkan oleh terduga pelaku. Dari sanalah penyelidikan kita mulai, kemudian dengan mengamati bukti dokumen seperti CCTV dan lain sebagainya, kita mengarah kepada
penyelidikan mengarah kepada terduga pelaku atas nama atau inisial B, di mana dari kajian dan analisa CCTV tersebut dan beberapa keterangan dari saksi menyatakan diidentikan dengan motor milik pelaku, sehingga pada hari Senin sekira pukul 10 pagi kita mengamankan pelaku dan mengambil keterangan secara cepat, dan pelaku secara kooperatif menerangkan terkait kejadian yang menimpa adik kita korban ini dengan inisial J. Baik, perlu kami sampaikan kronologis kejadian. Hasil keterangan dan pengakuan dari kedua tersangka bahwa korban itu dijemput dari rumahnya pada hari Selasa sekira pukul 21.00 WIB. Kemudian pelaku dibawa ke lapangan Cindomato. Ulangi, pelaku dan korban ke lapangan Cindomato. Di sana terjadi percakapan dan sempat duduk bertiga. Kemudian di sana pelaku dengan inisial N merampas HP korban. Kemudian dibawa ke TK sekolah taman kanak-kanak yang ada di Jorong Malintang. Di sanalah korban dihabisi. Di TK tersebut kita menemukan ada barang bukti berupa sendal korban dan cas HP korban. Sana kita temui. Kemudian setelah kejadian tersebut, awalnya korban ini dimasukkan ke dalam kain sarung karena tidak muat. Para pelaku mencari sebuah karung yang ada di toko-toko yang sudah tutup di sekitaran taman kanak-kanak tersebut. Kemudian didapatlah karung, korban dimasukkan ke dalam karung. Sekira pukul 11 malam, tersangka dengan inisial N membawa korban sampai ke TKP penemuan mayat. Kemudian besok harinya tersangka atas nama N, karena melihat di Facebook ini perkara sudah viral, yang bersangkutan segera merubah warna motornya sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di depan itu, yang tadinya berwarna biru sekarang sudah berubah berwarna putih. Kemudian hari Rabunya tersangka atas nama dengan inisial N ini melarikan diri ke Medan, terlacak oleh tim kita berada di Medan. Kemudian setelah handphonenya dimatikan untuk memonitor situasi, tersangka atas nama yang melarikan diri ke Langsa Barat. Di sanalah tim menghubungi tim dari sektor Langsa Barat untuk membantu melakukan penangkapan dan mengamankan terduga pelaku. Kemudian mungkin Bapak Ibu sudah tahu kemarin pelaku atas berinisial nama ini sudah sampai di wilayah kita. Kita lakukan pemeriksaan awal secara cepat dan alhamdulillah pelaku juga mengakui perbuatannya. Mungkin itu sementara rekan-rekan yang dapat kami rilis untuk mengetahui motif hasil pemeriksaan sementara, bahwa terduga pelaku atau tersangka ini menyampaikan bahwa karena sakit hati karena dia pernah dicaci maki sebelumnya, sehingga yang bersangkutan nekat melakukan perbuatan itu kepada adik kita atau anak kita C. Baik, untuk mempersingkat waktu kita tampilkan CCTV-nya.
ulangi, kita tampilkan barang buktinya. CCTV mungkin sudah dilihat semua ya rekan-rekan ya. Sudah Pak. Sudah. Iya sudah ya. Sudah. Iya. Oh, udah punya medsos. Ya sudah, kita langsung ke barang bukti. Yang dengan barang bukti ini membuat terang peristiwa yang terjadi dan guna untuk menghindari tersangka menyangkali perbuatannya. Kita sudah dari keterangan-keterangan mereka itu kita kumpulkan barang bukti ini. Kemudian satu lagi untuk handphone korban, kami sampaikan di sini untuk handphone korban dan handphone pelaku atas nama atau inisial F ini saat ini dan dalam perjalanan dari Aceh ke Sumatera Barat. Karena baru disampaikan yang awalnya diterangkan bahwa handphone korban ini dibuang di daerah TK sana, ternyata bohong. Sudah terkonfirmasi dari familinya yang ada di Aceh bahwa untuk handphone pelaku dan handphone korban itu ada di sana. Kemarin ada video call, mana ada ininya, kita perlihatkan sebentar kan. Tentunya dengan keberadaan handphone ini tidak memungkinkan untuk tersangka menyangkal perbuatannya. Baik, ini rekan-rekan handphone korban sudah terkonfirmasi juga lewat keluarga korban bahwa ini memang secara bentuk warna ini adalah kepunyaan adik kita korban. Baik, setelah kita tunjukkan bukti-bukti yang didapat, kita mungkin ada sisi tanya jawab ya Pak Waka, atau belum usah? Udah pada tahu semua ya? Atau gimana? Ada jawab lah. Ya. Apakah korban ini pernah dituduhi atau diperkosa oleh tersangka? Dari tentunya kita menyampaikan jawaban itu melalui hasil otopsi ya Pak ya, rekan-rekannya. Kalau dari otopsi menunjukkan memang penyebab kematian korban ini adalah gagal nafas akibat cetikan, kemudian di bagian kemaluan ada cairan sperma yang tentunya ini harus kita dalami lagi nanti dalam penyelidikan apakah sebelum melakukan pembunuhan dilakukan pemerkosaan atau setelah dibunuh diperkosa. Namun sejauh ini dari pengakuan saudara N ini memang dilakukan, sempat dilakukan. Tapi untuk membuktikannya nanti kita cek secara forensik ya. Pak, ini mungkin ini kan ada berkaitan dengan ancaman kepada keluarga korban 15 hari sebelum adanya jenazah ditemukannya Pak. Di sana dikatakan apakah itu luka lutut waktu itu dikatakan, sementara kita gabungkan kepada CCTV. Pakai inisial aja ya. Digabungkan kepada CCTV Pak, kan di sana hanya dijelaskan hanya satu motor ya waktu itu yang memboncengi korban. Iya. Dan dari keterangan Bapak Polisi, Bapak mengatakan mereka telah berkumpul bertiga waktu itu di lapangan Batu. Dalam perjalanan itu yang tersangka utamanya ini atau NG ini kemana ya Pak? Ini kan tidak tersorot dalam CCTV. Sementara yang dikatakan si BM ini yang memboncengi korban sampai Sembawang ini, gimana perjalanannya ini Pak? Seperti itu Pak. Baik. Jadi sebelum penjemputan awalnya sekira pukul 8 malam itu, hari Selasa itu. Jadi antara pelaku dengan inisial B dan N itu sudah membuat janji. Kemudian pada pukul 9 menjemput korban, saling berundingan. Begitu korban dibawa naik motor, si pelaku atas nama atau atas inisial N ini membuntuti dari belakang, sehingga di dalam perjalanan itu yang mengarah ke Cindomatu ini terjadi percakapan antara korban dan pelaku atas nama B. Itu siapa yang membuntuti.
kenal apa enggak. Kemudian sampai di lapangan Sunowarjo itu tempat mainan anak-anak itu, mereka datang, kemudian disamperin oleh saudara M. Di sanalah terjadi percakapan, kemudian HP korban dirampas. Berarti antara tersangka B dan ND ini sudah berkomunikasi sebelum? Sudah berkomunikasi, ya. Sudah berkomunikasi jam 8 malam itu. Jadi Pak, Iya. ini berkata kerja sejarah Bapak, akhirnya perkara ini sudah cepat terungkap ya. Kita apresiasi dengan kinerja sejarah Bapak. Pertanyaannya Pak, kira-kira ada reward nggak untuk kata kriminal dadarnya atau untuk Bapak Kapolres dari Polda itu Pak? Mungkin tidak Pak. Baik, terima kasih. Tentunya ini akan kita sampaikan nanti kepada pimpinan pada satuan atas. Semoga dari kinerja rekan-rekan kita ini ada reward. Tapi tentunya bukan itu yang ini jadi fokus kita, rekan-rekan. Fokus kita adalah pengungkapan kasus-kasus ini. Mana nggak reaksi atau lebih? Rio dari Kompas TV. Kompas. Tadi belum dirinci peran masing-masing tersangka ini seperti apa dalam peristiwa pembunuhan. Lalu apa hubungannya dengan korban? Dalam beberapa media yang saya baca, dia sudah kenal lama dengan korban. Lalu mana menyebutkan ada penyebab dia membunuh itu karena dicaci maki. Itu ada latar belakang kenapa korban dicaci maki tersangka ini? Mungkin dijelaskan dulu. Baik. Untuk menjawab peran masing-masing itu kita ketahui bersama bahwa tersangka baru datang kemarin ya. Jadi kita baru mengambil keterangan awal dan cocokkan dengan barang bukti yang ada. Nanti mungkin setelah pemeriksaan lanjutan kita bisa sampaikan. Untuk sejauh ini peran dari saudara Nima yang ulangi, untuk peran dari tersangka dari inisial B ini, dia menjemput dan mengantarkan ke TKP pembunuhan, yakni di Jorong Malintang, di sebuah sekolah taman kanak-kanak. Kemudian untuk eksekusi mencekikan dilakukan oleh tersangka dengan inisial M. Begitu ya untuk menjawab pertanyaannya dari Kompas TV ya. Terbalik juga. Hubungannya gimana? Apa? Hubungan kedua tersangka. Apakah ada asmara? Mantan pacar atau statusnya enggak? Sampai saat ini berteman lama. Pak Jidat. Apakah ini pembunuhan berencana atau tidak oleh tersangka? Untuk sementara kita belum bisa sampaikan apakah ini berencana karena masih ada perubahan keterangan dari para pelaku. Pak izin Pak. Dari sini dulu ya. Jadi kalau waktu sekian direncanakan, aku Ini apakah ada kaitannya dengan trafficking atau trafficking itu gimana ada proses janjian? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu nanti kita korban sudah meninggal dunia. Untuk secara nanti teknis kita saksikan Pak izin Pak. ya Pak. Dari Pak Garuda TV Pak izin ini ada dua informasi soal tertangkapnya korban Pak di media sosial. Pihak Polres Langka menyatakan kalau seandainya dia ditangkap di Langsa, sedangkan di keterangan korban beliau menyerahkan diri Pak sesuai dengan arahan keluarga Pak. Yang sebenarnya seharusnya diarahkan diri ke Batu Sangkar karena tidak berdiri dan diarahkan ke Langsa. Jadi ada dua keterangan yang beredar di media sosial. Jadi mungkin bisa dipertegas apakah memang ditangkap oleh pihak Langsa atau memang beliau memang sudah niat untuk menyerahkan diri sebenarnya Pak. Baik rekan-rekan, pada hari Senin sebelum penangkapan itu pihak kita setelah melakukan penangkapan terhadap saudara B, kita koordinasi dengan Polda yang ada di Medan. Kemudian setelah itu pelacakan berlanjut karena ada perubahan gerak dari
saudara M ini mengarah ke Aceh. Kemudian penyidik kita atau tim kita berkoordinasi dengan kepolisian sektor di Langsa Barat tersebut untuk membantu melakukan penangkapan. Kemudian respon cepat pihak Langsa Barat mendatangi rumah yang diduga famili dari pelaku ini dan sudah standby di sana. Kemudian karena ributnya berita di media, pihak famili dari pelaku ini menghubungi personil kita yang ada di Tanah Datar bahwa si pelaku ini sudah menceritakan apa yang dilakukannya terhadap korban dan dia minta perlindungan agar tidak diapa-apain, begitu ceritanya. Oke. Ada lagi rekan-rekan? Terkait tadi kan ada dugaan kekerasan seksual sebelum ataupun sesudah. Ini pelakunya yang mengaku apakah hanya N atau BM juga terlibat? Apanya tadi? Kekerasan seksual. Apakah hanya N yang mengaku atau BM juga terlibat dalam melakukan itu? Baik. Sejauh pemeriksaan kami untuk saksi kita memang minim ya. Namun dari pengakuan saudara N ini bahwa memang hanya dia yang melakukan. Kemudian kita cocokkan dengan hasil otopsi bahwa memang ada di dalam kemarin. Gitu ya. Itu jadi ini ya. setelah atau sebelum? Setelah atau sebelum dan? Kalau dari keterangannya setelah dicek, sudah dicek sempat si pelaku ngecek nadinya udah gak bergerak, kemudian ditarik ke keras yang ada di sekolah tersebut, di sanalah. Oke, apa lagi? Cukup ya? Dari keterangan dari hanya kan hubungan teman gitu. Iya. Umur beliau ini kan dengan korban. Saya potong aja ya, itu kalau teknis atau secara privat nanti direkam saja dengan di sini ya. Terima kasih Pak. Karena perkembangan komunikasi sekarang Pak, Iya. pergaulan bisa di luar daerah. Dua tersangka ini Pak, apakah di luar daerah atau di mana Paknya asalnya? Dan begitu juga tentang pekerjaan kedua tersangka ini. Terima kasih Pak. Baik. Untuk tempat tinggal kedua pelaku ini masih di wilayah kita, satu di Salim Pawon, satu lagi di Sungai Tarak. Jadi hanya warga-warga kita di saling tetangga-tetanggaan. Mungkin itu ya rekan-rekannya. Ya, swasta pedagang yang pedagang, ada yang guru, itulah ya, swasta lah ya. Kalau kita pedagang kadang-kadang dia jadi guru. Ini swasta aja lah, satu tempat. Baik rekan-rekan. Ya. Mungkin berapa lama mereka ini? Iya. Berapa lama mereka menjalankan dari pengakuan mereka bukan tindakan eksekusi? Kalau untuk perencanaan masih di dalam, apakah ini berencana atau memang spontan terjadi masih di dalam. Karena kita juga baru dapat keterangan kemarin. Mungkin itu saja rekan-rekan semua, kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pers yang kemarin juga sempat membantu kita untuk tidak memberitakan itu. Yang kami khawatirkan dengan beredarnya berita itu memungkinkan pelaku menghilangkan jejak. Maka kemarin kami juga dibantu oleh rekan-rekan pers, wartawan tidak memberitakan. Begitu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.